Diduga terima suap 40 miliar rupiah, anggota BPK jadi tersangka korupsi BTS. Penyelamatan mahasiswa dan dosen yang terjebak lift kampus berlangsung dramatis. Israel gencarkan serangan rudal ke kamp pengungsi Gaza, Palestina. Empat orang tewas dalam kebakaran yang melanda sejumlah rumah di Jakarta Utara. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Dani Maulana menemani Anda dalam Fokus Pagi hari ini, Sabtu 4 November 2023. Mengawali akhir pekan Anda dalam 1,5 jam ke depan, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas saat kobaran api menghanguskan sejumlah rumah di kawasan Rawabadak Utara, Jakarta Utara pada Jumat malam. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kepanikan terjadi saat api dengan cepat menghanguskan 5 rumah warga di Jalan Cibanteng RT 07 RW 07 Rawabadak Utara, Jakarta Utara, Jumat malam. Sejumlah petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gul Karmat Sudin Jakarta Utara yang ada di lokasi berusaha memadamkan api yang mulai menjalar dan membakar atap rumah warga. Akses lokasi kebakaran yang sempit membuat upaya pemadaman sedikit terkendala. 6 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Setelah api berhasil dikuasai, petugas langsung melakukan penyisiran. Hal ini dilakukan setelah petugas menerima laporan adanya korban jiwa dalam kebakaran ini. Setelah menyisir seluruh area yang terbakar, petugas menemukan 4 jenazah yang merupakan satu keluarga, terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya, hangus terbakar. Para korban diduga terjebak di rumah dan tak sempat menyelamatkan diri saat api membesar. Petugas langsung mengevakuasi keempat korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum demi kepentingan penyelidikan. Rencananya, Polres Metro Jakarta Utara akan menerjunkan tim dari Pusat Laboratorium Forensik pada Sabtu untuk olah tempat kejadian perkara. Ya, yang terdampak yang meninggal berada di dalam satu rumah, satu keluarga. Misalnya mereka di sana karena tertidur atau terjebak seperti apa? Belum tahu, nanti kita lihat. Dugaan sementara Penyebabnya apa, Pak? dugaan sementara Belum bisa sampaikan juga. Nanti besok tim lapor akan ke TKP melakukan olah TKP. Selain menyebabkan korban jiwa, kobaran api juga membuat 30 jiwa kehilangan tempat tinggal. Tim Liputan melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di dalam tandon air di sebuah rumah di wilayah Pesanggerahan pada Jakarta Selatan Jumat malam. Tandon air yang berada di ketinggian 7 meter ini membuat evakuasi korban berlangsung dramatis. Seperti inilah upaya petugas Sudin Gul Karmat Sektor Pesanggerahan mengevakuasi jasad pria yang ditemukan tewas di dalam tandon air di sebuah rumah di Jalan Pulau Indah, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat malam. Lokasi tandon yang berada di ketinggian 7 meter membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Korban merupakan pekerja yang diminta pemilik rumah menguras tandon air. Pria bernama Ivan Rahmat itu diketahui naik ke atas tandon sejak Jumat sore. Namun, hingga Jumat petang, korban tak kunjung turun. Salah satu penghuni rumah mencoba memanggil korban, namun tak ada jawaban. Setelah diperiksa, korban ditemukan dalam kondisi telungkup tak bernyawa.
Tes diketok-ketok di tiangnya itu nggak ada jawaban dari atas, baru ada mbaknya ke rumah minta tolong. Saya naik ke atas, udah posisi begitu dah. Jasad korban yang terjebak di dalam tandon air membuat petugas harus membelah tandon air agar dapat mengevakuasi korban. Oh, dengan cara toren dipotong, dibongkar. Belum tahu itu penyebabnya, belum tahu. Jasad korban selanjutnya dibawa ambulans ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, pemirsa, seorang anak terluka parah saat minibus yang ditumpangi bersama keluarganya terjun ke jurang sedalam 15 meter di Jalan Poros, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sementara itu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebuah mobil yang hilang kendali menabrak sejumlah motor hingga membuat para pengendaranya terpental. Sebuah mobil tiba-tiba menabrak sejumlah motor di ruas Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Akibat insiden ini, seorang pengendara motor bahkan terpental dan membentur aspal jalan. Mobil tersebut sempat naik ke trotoar sebelum akhirnya laju kendaraan berhenti. Kecelakaan ini membuat seorang pengendara motor atas nama Nining Sutarni harus dilarikan ke Rumah Sakit Boromius di Kota Bandung akibat luka benturan di bagian kepala. Sementara 3 pengendara motor lain hanya mengalami luka ringan. Peristiwa bermula saat mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bandung menuju Subang tiba-tiba hilang kendali dan menabrak 3 sepeda motor. Setelah menabrak sejumlah motor, kendaraan tersebut sempat melaju beberapa meter sebelum akhirnya terhenti. Sang sopir kemudian diamankan warga ke Polsek Lembang untuk dimintai keterangan. Diduga, sang sopir dalam kondisi sakit saat mengemudi sehingga kehilangan konsentrasi. Menurut keterangan kita mendalam ya berkaitan dengan pengemudi kendaraan. Perkiraan kecepatan yang Kecepatan mungkin nanti unit laka yang bisa menilai berapa kecepatan yang besar. Sementara arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Subang sempat macet selama 1 jam. Kasus kecelakaan ini sudah dilimpahkan ke unit laka Satlantas Polres Cimahi. Sementara di Kabupaten Polewali Mandar, seorang anak kecil terluka parah usai minibus yang ditumpangi bersama keluarganya terjun ke jurang sedalam 15 meter di Desa Kalapa II, Kecamatan Andreapi. Diketahui, kecelakaan berawal saat minibus yang melaju dari arah Polewali Mandar menuju Mamasa hilang kendali saat melintas di jalan menanjak yang rusak dan berkelok. Akibatnya, mobil mundur kemudian terguling ke jurang sedalam 15 meter. Polisi dari Satlantas Polres Polewali Mandar yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Dalam keadaan licin, pendakian, dan diduga pengemudi ini baru melalui jalur ini. Hingga saat ini, para korban kecelakaan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 2 mahasiswa dan seorang dosen terjebak di dalam lift di kampus sebuah universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas pemadam kebakaran yang melakukan evakuasi memilih membongkar lift karena seorang mahasiswi yang terjebak nyaris pingsan kehabisan oksigen. Dosen dan karyawan serta mahasiswa di kampus Universitas Fajar Makassar gempar begitu tahu ada 3 orang terjebak di dalam lift Jumat pagi. Petugas pemadam kebakaran yang kemudian datang memutuskan membongkar lift sebab salah satu korban panik dan sesak nafas hingga nyaris pingsan. Satu demi satu korban akhirnya bisa dikeluarkan setelah terjebak dalam lift selama lebih kurang 45 menit dalam kondisi mati lampu. Sejumlah mahasiswa lalu mencoba menenangkan korban. Insiden tersebut terjadi saat 5 orang yang terdiri dari dosen dan mahasiswa naik lift menuju lantai 4. Di lantai 3, 2 orang keluar lift. Saat lift bergerak naik menuju lantai 4, tiba-tiba lampu padam dan lift berhenti. Satu mahasiswa itu yang
pingsan kodong kasihan dia. Mungkin karena panik dan memang agak pengambil dalam negara yang masuk kejam sekali. Untuk ada teman-teman di luar yang kasih kipas tadi. Berarti memang fail ini untuk karena mati lampu seperti apa? Ini karena mati lampu. Beruntung tidak ada korban dalam insiden tersebut. Operasional lift terhenti menyusul aliran listrik yang terkena pemadaman bergilir di wilayah tersebut. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mengamankan 2 orang remaja yang diduga terlibat tawuran hingga melukai seseorang di kawasan Setu Cipayung, Jakarta Timur. Sementara itu, meski tanpa ada pemicu yang jelas, tawuran remaja bersenjata tajam kembali terjadi di Jalan Kramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Saling serang para remaja berlangsung Jumat dini hari Jalan Kramat Pulau Dalam 2 Senen, Jakarta Pusat. Berbekal sejumlah senjata tajam, kedua pihak yang hanya berbeda gang ini terus menggencarkan perlawanan. Meski terpampang jelas peringatan pencabutan KJP bagi para pelajar pelaku tawuran, mereka seolah tak memperdulikannya. Bahkan ulah mereka kian sengit saat salah satu kelompok remaja terlihat beberapa kali melepaskan petasan meski tak jelas apa yang menjadi pemicunya. Tawuran usai setelah polisi membubarkan mereka dan mengamankan tempat kejadian. Pas saya masuk ke dalam, tiba-tiba dari sana nyerang ke sana tuh. Dari mana, Pak? Dari arah sana nyerang ke sana. Ya kan, tiba-tiba ada balasan lagi. Dari sana kemari juga kan. Rame lah. Kayak hubungin polisi segala macam, polisi datang tetap nggak ngaruh. Ada polisi pun dia tetap melempar batu juga. Sementara tawuran di kawasan Setu Cipayung, Jakarta Timur yang terjadi Oktober lalu menyebabkan seorang luka bacokan senjata tajam. Polisi kemudian meringkus 2 orang remaja yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Korbannya namanya Gilang. Dari geng mana bang? Pondok Gede, ya. Pondok Gede yang menyerang datang ke sini, dia kena besetan di tangan kanannya. Yeah. Dan saat ini kondisinya sudah istirahat di rumah memang. Kini kedua remaja harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman pasal kepemilikan senjata tajam dan Undang-Undang ITE. Dan Vito Samarta dan Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Sragen pada Jumat sore, rumah warga rusak dan puluhan pohon tumbang diterjang angin kencang. Bro tenan lur kacangnya bro, piye iki kacangnya bro. Tenda sebuah acara yang terpasang di depan rumah warga di Kabupaten Sragen terdampak hujan disertai angin kencang. Satu rumah warga di Dukun Saradan, Desa Gembong, Kabupaten Sragen, rusak pada bagian atap dan pintunya ambruk. Sementara dari data BPBD, hujan disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak. Puluhan pohon-pohon yang tumbang, sebagian besar telah dievakuasi relawan dan petugas BPBD Sragen. Sore hari ini sampai malam hari ini, ada hujan lebat disertai angin yang sangat kencang sekali yang mengakibatkan beberapa pohon tumbang di wilayah Kabupaten Sragen. Ada sekitar 23 titik yang masuk di tempat kami di Kabupaten Sragen dan rumah roboh 2. Petugas BPBD Sragen dibantu relawan selanjutnya menyisir pohon tumbang yang melintang di jalan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Hujan pertama setelah hampir 6 bulan kemarau membuat puluhan rumah di Madiun, Jawa Timur rusak diterjang angin kencang yang menyertai hujan. Sementara itu di sejumlah wilayah hujan turun bahkan disertai butiran es sebesar kelereng. Butiran-butiran es sebesar kelereng seolah ditumpahkan dari langit saat hujan turun di Kabupaten Madiun Jumat petang. Ini terpantau terjadi di Kecamatan Pilang Kenceng dan Mejayan sekitar pukul 4 sore. Hanya berselang 1 menit, hujan es berganti menjadi hujan deras disertai angin kencang. Awalnya agak hujan dikit-dikit, terus langsung sekilas hujan deras cepat. Langsung angin seret, begitu langsung hujan es. Berapa lama Pak anginnya itu Pak? Mungkin sekitar 10 menitan. 10 menitan. Itu anginnya berputar atau seperti apa Pak? Berputar. Di wilayah lain, kencangnya angin merusak puluhan rumah dan memutus aliran listrik.
Dibarengi dengan angin, bukan angin puting beliung, tapi angin datang dari arah timur utara. Langsung akhirnya kejadiannya seperti ini. Jadi selain menumbangkan pohon, apalagi yang putus, Nek? Ya, yang paling pasti ya tiang listrik pada rubuh, ada yang miring. Hari ini, saat ini listrik mati, PDAM juga mati. Sejumlah petugas kepolisian langsung diterjunkan untuk mengevakuasi pohon tumbang. Hingga Jumat petang, proses pembersihan batang-batang pohon masih berlangsung di tengah aliran listrik yang juga masih padam. Dirgo Siono melaporkan dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK Ahsanul Kossasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS Kominfo. Diduga Ahsanul Kossasi menerima uang sebesar 40 miliar rupiah untuk menghambat penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan menara 4G BTS. Memakai rompi tahanan dan tangan di borgol, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ahsanul Kossasi pada Jumat siang keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung. Setelah diperiksa intensif oleh penyidik Kejagung, Ahsanul Kossasi langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G Kominfo. Ia kemudian dibawa ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat untuk dilakukan penahanan. Diduga Ahsanul Kossasi menerima aliran dana sebesar 40 miliar rupiah terkait dengan jabatannya sebagai anggota BPK. Diduga aliran dana diterima dari terdakwa Irwan Hermawan melalui Windy Purnama dan Sadikin Rusli di sebuah hotel pada Juli 2022 lalu. Uang itu diduga untuk menghambat penyidikan kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo. Dengan alat bukti yang telah kami temukan sebelumnya, maka tim berkesimpulan telah ada cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Diduga saudara Agyu telah menerima sejumlah uang sebesar kurang lebih 40 miliar dari saudara IH, saudara WP, dan F. Penyidikan dugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo terus bergulir hingga menyeret saksi Ketua Harian Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Polisi memeriksa Tirta Juwana Darmaji atau Alex Tirta terkait safe house Ketua KPK Firly Bahuri di Jalan Kartanegara nomor 46, Jakarta Selatan. Tirta Juwana Darmaji atau Alex Tirta tiba di Mapolda Metro Jaya Jumat siang untuk memenuhi panggilan penyidik terkait dugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Bersama tim kuasa hukumnya, Alex langsung memasuki ruangan penyidik Subdit Tipikor di Treskrimsus di gedung promotor Polda Metro Jaya. Usai pemeriksaan selama 12 jam, Ketua Harian Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Alex Tirta mengaku dicecar 19 pertanyaan soal safe house Ketua KPK Firly Bahuri di Jalan Kartanegara nomor Jakarta Selatan. Semuanya sih sudah saya jelaskan ya. Yang penting bahwa soal rumah Kartanegara itu memang saya sewa dan diteruskan oleh beliau. Tapi memang atas nama saya. Jadi sudah saya jelaskan kepada penyidik. Saya kira itu aja ya. Tapi Pak dan pembayaran ke Pak Alex atau gimana? Ya, yang bayar beliau. Berapa Pak kalau Pak Alex? Untuk nilainya berapa Pak? Nilai 650. Penyidik Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Metro Jaya juga akan memeriksa kembali Ketua KPK Firly Bahuri sebagai saksi terkait dugaan kasus pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Selasa pekan depan. Dalam kasusnya, penyidik kini telah memeriksa sedikitnya 72 orang saksi. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menuntaskan pemeriksaan 9 hakim MK terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Ketua MK Jimli Ashidik mengaku sudah mengantongi bukti lengkap dan putusannya akan dibacakan pada Selasa 7 November. Ketua MK Anwar Usman pada Jumat siang memenuhi panggilan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi guna menjalani pemeriksaan.
Selepas diperiksa selama 1 jam secara tertutup, Anwar mengaku dimintai keterangannya soal bocornya informasi soal putusan MK. Anwar pun bersumpah dan membantah telah berbohong untuk tidak hadir dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH pada perkara yang menolak gugatan syarat batas minimal usia capres-cawapres. Sementara itu Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidik mengaku sudah menghimpun banyak keterangan dari kasus dugaan pelanggaran etik hakim MK. Putusannya akan dibacakan pada Selasa 7 November. Saya sudah sumpah, demi Allah, saya sumpah lagi demi Jalil, saya memang sakit. Jadi alasannya karena sakit, bukan karena sakit? Waduh, saya dihakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini. Kalau sakit itu harus menyerahkan surat? Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, saya tiduran. Seluruh pemeriksaan alhamdulillah sudah tuntas. Tinggal terakhir nanti kami periksa sekali lagi Pak Anwar Usman, ketua yang kebetulan paling banyak dilaporkan. Jadi yang pertama tempoh hari Pak Anwar, nah sekarang yang terakhir Pak Anwar. Semua bukti-bukti sudah lengkap ya, baik keterangan ahli, saksi. Ya sebenarnya kalau ahli itu para pelapor ini ahli semua. Ya kan, lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya. Sementara itu sidang terakhir dugaan pelanggaran kode etik digelar pada Jumat pagi dipimpin Ketua MK Jimli Asyidik dengan mendengarkan keterangan dan bukti-bukti dari pelapor. Sidang dimulai dari laporan Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia atau PADI dengan judul laporan Paman Hadir, Kemenakan Melenggang. PADI menemukan kejanggalan dan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman mengenai batas usia capres-cawapres. Sidang juga menghadirkan mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna sebagai saksi ahli. Di informasi berikutnya, Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 2 terduga teroris yang berencana menggagalkan pemilu 2024. Keduanya berencana melakukan cara amaliyah, yaitu menyerang menggunakan senjata tajam hingga bom bunuh diri. Dengan konteks pemilu ini kan mereka ingin menggagalkan. Kedua terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Anti Teror Polri merupakan anggota jaringan JAD pimpinan Abu Umar yang menjadi pendukung Daulah Islamiyah atau ISIS. Keduanya ditangkap di wilayah Jawa Barat karena berencana mengganggu jalannya Pesta Demokrasi 2024. Jika ditotal, sampai hari ini tim Densus 88 telah menangkap sebanyak 42 terduga teroris. Untuk menggagalkan pemilu tersebut harus dilakukan dengan cara amaliyah. Amaliyah ini adalah suatu aksi teror, yang bisa saja berupa penyerangan, misalnya ya dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api, dan yang paling kita sangat tidak inginkan adalah biasanya bom bunuh diri. Pemirsa, kita menuju ke Gaza, Palestina. Kejahatan perang yang dilakukan Israel terus dipertontonkan ke masyarakat dunia. Setelah Jabalia dan Bureij, kamp pengungsi di Maghazi juga diserang rudal Israel. Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan hingga pekan keempat perang, jumlah warga Gaza yang tewas mencapai lebih dari 9.000 orang. Serangan udara Israel menghantam kamp pengungsi di Maghazi, Gaza Tengah, menewaskan 7 orang Palestina dan melukai puluhan orang lainnya. Tim penyelamat bersama warga berupaya mencari korban lain yang diyakini tertimbun reruntuhan bangunan yang hancur akibat rudal. Ini adalah serangan ketiga Israel yang diarahkan ke kamp pengungsi setelah kamp pengungsi Jabalia dan Bureij dalam pekan ini. Kota Khan Younis di sebelah selatan jalur Gaza Jumat kemarin kembali menjadi target serangan udara Israel seiring semakin intensifnya serangan darat. Saksi mata menuturkan tim penyelamat mengevakuasi 17 jenazah dari puing-puing bangunan dan diperkirakan masih banyak lagi korban yang terjebak. Petugas medis menyebutkan banyak korban yang dibawa ke rumah sakit adalah anak-anak dan perempuan. Serangan darat pasukan Israel juga menghantam sebuah konvoi mobil berpenumpang warga sipil yang hendak keluar kota Gaza pada Jumat pagi.
Video ini direkam oleh jurnalis lokal ini menunjukkan sejumlah korban tergeletak berlumuran darah di tepi jalan raya pesisir yang menghubungkan Gaza Selatan dan Utara. Sedikitnya 15 orang tewas. Sementara itu tak ingin menjadi korban perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas, ratusan orang berbondong-bondong keluar kota Gaza melalui Rafah menuju Mesir. Warga yang didominasi kaum ibu ini membawa serta anak-anak mereka untuk menyelamatkan diri. Dalam keterangannya kepada awak media hari Jumat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan kendala utama dalam melakukan evakuasi bagi warga negara Indonesia dari Gaza adalah sulitnya komunikasi. Jadi seperti kemarin pada saat kita hilang koneksi, kemudian kita mencoba meminta bantuan teman-teman yang ada di Gaza untuk mengkontak WNI. Apakah mereka dalam kondisi baik atau tidak, karena komunikasi dari luar Gaza tidak dapat dilakukan. Dan saya bahkan sempat melakukan pengecekan ke beberapa negara apakah mereka mengalami hambatan serupa, dan mereka menyampaikan iya. Kendati sulit, pemerintah berhasil mengevakuasi 4 WNI dari Gaza ke Kairo, Mesir. Selain evakuasi WNI, pemerintah juga akan mengirimkan bantuan bagi warga Gaza. Dalam perkembangan yang sama, Palang Merah Indonesia mengirimkan bantuan untuk Gaza senilai 2,9 miliar rupiah. Bantuan dikumpulkan bersama bantuan dari lembaga lain di markas TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma. Rencananya pagi ini bantuan untuk Gaza akan diterbangkan dengan 2 pesawat Hercules dan 1 pesawat kargo menuju Bandara Al Aris yang paling dekat dengan perbatasan Rafah. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah praktik arisan bodong diduga melibatkan mahasiswi, kerugian mencapai 1,9 miliar rupiah. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. Kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Polisi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus praktik aborsi ilegal di sebuah rumah di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Dari tangki septik yang dibongkar di rumah itu, ditemukan 7 kerangka yang diduga berasal dari janin yang diaborsi. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dengan melakukan 3 kali penggeledahan dan pembongkaran tangki septik di rumah yang diduga tempat praktik aborsi ilegal di Kompleks Gardenia, kawasan Ciracas, Jakarta Timur, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus praktik aborsi ilegal tersebut. Keempat tersangka saat ini sudah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik. Tersangka pertama IS, ini perannya yang melakukan aborsi. Kemudian kedua ada A, ini yang membantu melakukan aborsi. Ketiga AF, yaitu pencari, rekrut para yang akan diduga melakukan aborsi. Juga keempat ada RF, ini yang tugasnya juga membantu dengan cara membuang janin. Para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Kasus praktik aborsi itu terungkap berawal dari laporan warga kepada polisi. Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan pertama kali pada 23 Oktober lalu. Dalam penggeledahan terakhir pada 2 November, polisi membongkar isi tangki septik di bagian depan rumah. Dan ditemukan 7 kerangka yang diduga berasal dari janin yang diaborsi. Selain itu juga didapati 41 alat bukti, antara lain berupa alat kesehatan dan perlengkapan pendukung yang diduga digunakan para tersangka dalam melakukan aborsi ilegal. Sebelumnya warga setempat tak menaruh curiga sebab penghuni yang menyewa rumah sejak 2 tahun lalu itu melapor bahwa rumah yang ditempati untuk usaha salon kecantikan dan kantor advokat. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Seorang remaja yang merupakan juru parkir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tewas setelah dianiaya oleh 2 orang tak dikenal. Peristiwa penganiayaan ini terjadi diduga karena korban tidak memberikan uang kepada terduga pelaku. Remaja bernama Fatir yang merupakan juru parkir ini ditemukan tergeletak tak berdaya di pinggir jalan di Kelurahan Bende, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat dini hari. Warga yang coba menolong sempat membawanya ke rumah sakit Bayangkara, namun nyawanya tidak tertolong. Dari hasil pemeriksaan polisi terhadap sejumlah saksi, korban sempat didatangi oleh 2 orang berboncengan sepeda motor.
Diduga korban dianiaya hingga mengalami luka di sekujur tubuh karena korban tidak mau memberikan uang yang diminta terduga pelaku. Pengendara yang berboncengan menutup wajah langsung menghampiri pasir, kemudian memukul pasir. Dugaan sementara adalah pelaku meminta uang kepada korban, namun korban tidak memiliki uang. Setelah dilakukan visum, jasad korban langsung diambil oleh pihak keluarganya untuk dimakamkan. Sementara itu, kedua terduga pelaku penganiayaan kini masih dalam pengejaran polisi. Alga Salim Mahfud melaporkan dari kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang warga negara Italia menganiaya istrinya yang merupakan seorang dosen di salah satu universitas di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terduga pelaku mengaku emosi lantaran menduga istrinya berselingkuh. Pria berkewarganegaraan Italia ini pasrah saat diamankan tim Satreskrim Polrestabes Makassar setelah menganiaya istrinya. Terduga pelaku dibekuk saat berada di Bandara Hasanuddin Maros, diduga hendak melarikan diri ke Jakarta. Dari pemeriksaan petugas, pria yang juga seorang dosen di salah satu universitas di Inggris menganiaya istrinya lantaran emosi karena menduga istrinya berselingkuh. Akibat perbuatannya, pria berusia 44 tahun itu terancam menjerat dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Itu sempat dijelaskan oleh pelapor bahwa ada kecurigaan dari suaminya ini, yang Marco ini, bahwa ada pria lain atau dia menuduh istrinya melakukan selingkuh, tapi itu kita tidak bisa faktakan, kita tidak bisa faktakan di sini. Disitulah emosi, kemudian memukul istrinya. Seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di Bandung, Jawa Barat diduga menipu dengan modus praktik arisan bodong. 120 orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai 1,9 miliar rupiah. Sejumlah orang yang sebagian besar mahasiswa ini mendatangi rumah JF, seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di kawasan Caringin, Babakan, Ciparai, Kota Bandung. Ia diduga melakukan penipuan dalam praktek arisan. Korban merasa dirugikan karena sistem yang diterapkan ternyata tidak sesuai aturan awal yang diterangkan pelaku. Nilai kerugian korban beragam dari jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah dengan total kerugian mencapai 1,9 miliar rupiah. Total tagihan itu kurang lebih ini ya 1,9 sekian kurang lebih miliar. 1,9 M. Yang saya dengar gitu kan. Jumlah korbannya berapa orang? Jumlah korbannya 120 orang kurang lebih. 120 orang. Termasuk ya itu diantaranya kebanyakan mahasiswa. Pihak kampus yang mendengar kasus ini membenarkan pelaku dan sebagian besar korban merupakan mahasiswa aktif di perguruan tingginya. Pihaknya juga akan memanggil terduga pelaku dan para korban untuk mediasi. Tetapi kalaupun ini sampai misalnya ada pelaporan pidana dan diproses oleh polisi, tentu kami mempunyai aturan sendiri terhadap mahasiswa yang melakukan tindakan pelanggaran hukum. Dari mulai skorsing, pemutusan studi, skorsing sementara waktu dan pemutusan studi. Kasus ini bermula dari viralnya video di media sosial yang menerangkan sistem praktik arisan yang dipromosikan pelaku JF. JF diduga mengadakan arisan dengan iming-iming untung cepat dalam hitungan minggu hingga membuat banyak orang tergiur ikut arisan ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, seorang tukang cat rumah yang baru bekerja selama 2 hari di kediaman artis Nova Eliza ditangkap polisi karena membawa kabur sepeda motor. Sementara itu bermodus tuduhan pelecehan terhadap keponakannya, kawanan perampas motor menyasar siswa sekolah di Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari rekaman kamera CCTV, seorang pria memboncengi korban, seorang pelajar SMK, 2 lelaki lainnya turut membuntuti mereka dengan sepeda motor. Di kawasan Jalan Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa malam, korban diturunkan paksa
Kawanan perampas motor membawa kabur motor korban. Kejadian berawal saat korban sedang berboncengan motor dengan temannya. Tiba-tiba dihentikan 3 orang yang menuduh korban melecehkan keponakan terduga pelaku. Dengan dalih diajak mereka bertemu keponakannya, kawanan ini langsung menyasar motor dan 2 unit gawai korban. Seorang tukang cat rumah yang baru bekerja selama 2 hari di kediaman artis Nova Eliza harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Pasalnya pria ini menjadi tersangka pencurian motor milik majikannya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kepada polisi, ia mengaku nekat membawa kabur motor saat rumah sepi ditinggal pemiliknya. Hasil penyelidikan, tersangka menjual hasil curiannya kepada seorang penadah di Tanah Abang, Jakarta Pusat seharga Rp1,5 juta. Sementara itu di Deli Serdang, Sumatera Utara, komplotan pencuri motor menyasar parkiran sebuah masjid Kecamatan Percut Setuan. Untuk melancarkan kejahatannya, mereka membongkar kunci kontak saat jemaah sepi dan tengah salat subuh. Kejadian ini terekam kamera CCTV dan sempat menghebohkan jagat maya. Pencurian sepeda motor ini dalam penanganan petugas Polsek Percut Setuan. Di informasi berikutnya, Polres Metro Jakarta Barat meringkus belasan orang yang diduga anggota sindikat narkoba. Sementara itu di Bantul, Yogyakarta, Barreskrim Polri membongkar sindikat narkoba yang memproduksi narkotika bercampur keripik pisang dan menangkap 8 orang yang diduga terlibat. Polisi menangkap 8 orang anggota sindikat narkoba yang meresahkan masyarakat. Mereka diringkus di sejumlah tempat dan masing-masing mempunyai peran berbeda-beda. Ada yang sebagai pengelola akun media sosial, ada sebagai pemegang rekening, maupun sebagai penjaga gudang pemasaran. Komplotan itu menggunakan modus baru dalam peredaran narkoba, yakni dengan memproduksi narkoba yang bercampur dengan keripik pisang, serta bentuk lain, yaitu air yang dimasukkan dalam botol kecil. Mereka menjualnya secara daring dengan memanfaatkan media sosial. Paket narkoba diproduksi sindikat tersebut di sebuah rumah di Batu Retno, Banguntapan, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mereka sewa dari warga. Terbongkarnya sindikat pengedar narkoba itu setelah polisi melakukan patroli siber dan mendapati adanya penjualan keripik pisang dengan harga yang tak lazim. Dan setelah diusut, satu persatu anggota sindikat narkoba dapat dibekuk. Modus operandi yang baru yang dilakukan oleh para pelaku ini dengan menggunakan keripik pisang, sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita, tapi ternyata mereka berintuisi dan berimprovisasi untuk menggunakan ini sebagai salah satu media. Tentunya ini dilakukan untuk mengelabui petugas. Sementara itu, seorang pria disergap polisi di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara karena diduga terlibat sindikat narkoba. Dari tangannya disita sabu-sabu seberat 2 kg yang hendak dibawa ke Jakarta. Selain pria itu, 18 orang lainnya juga ditangkap di tempat lain terkait peredaran narkoba. Sebagian besar dari tersangka berperan sebagai kurir. Dari tangan para tersangka disita total 224 kg sabu-sabu serta 11.300 butir pil ekstasi sebagai barang bukti. Hingga total barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan sebanyak 224.263,37 gram atau kurang lebih sekitar 224 kg. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup dan minimal pidana kurungan 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Dari informasi kecelakaan lalu lintas, seorang kakek jadi korban tabrak lari pengendara motor yang melintas di Jalan Bekasi Timur, Cakung, Jakarta Timur. Korban tak sadarkan diri akibat luka-luka di kepala. Dalam rekaman video CCTV sebuah kantor logistik, peristiwa tabrak lari menimpa seorang pria berusia 70 tahun di Jalan Bekasi Timur, Cakung, Jakarta Timur. Kecelakaan terjadi pada Kamis pagi bermula saat korban hendak menyeberangi jalan. Sebelum sampai di pembatas jalan, seorang pemotor melintas dan menabrak korban. Pengendara motor langsung kabur. Korban sempat tergeletak, tak sadarkan diri, dan warga langsung menolong korban untuk membawanya ke rumah sakit. Korban mengalami luka-luka di kepala. Rekaman kejadian ini menghebohkan jagat maya hingga menuai berbagai komentar warganet.
yang luka-lukanya? Luka yang jelas parah sih kepala, pinggul udah berdarah-darah. Udah digotong itu udah nggak sadari diri, pokoknya begitu kecelakaan langsung nggak sadari diri. Oh begitu ya? Iya. Jadi abang sama yang teman-teman lainnya itu gotong kemana bang? Dibawa kemana? Ke rumah sakit sini, Harapan Jaya Jakarta. Pergoki komplotan pencuri, seorang pria menjadi korban penembakan. Informasinya akan kami sampaikan sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Tembakan make, tembakan malah. Cuma tangkisi baik, Dharma nih. Anda kembali di Fokus Pagi. Seorang warga di Desa Ranjeng, Kabupaten Serang, Banten ditembak komplotan pencuri. Peristiwa ini terjadi saat korban memergoki komplotan itu sedang beraksi mencuri sebuah minibus. Sembari menunjukkan luka tembak yang dideritanya, Madi bercerita tentang peristiwa penembakan yang menimpanya. Ia ditembak komplotan pencuri yang hendak menggondol sebuah minibus di Desa Ranjeng, Kabupaten Serang. Peristiwa berawal saat Madi tengah melakukan tugas ronda bersama teman-temannya mendapati 6 orang yang mencurigakan masuk ke permukiman mereka. Saat komplotan pencuri itu beraksi, Madi bersama rekannya mengejar dan meneriaki komplotan pencuri tersebut. Salah satu pencuri yang merasa terdesak kemudian mengeluarkan senjata api dan langsung menembak Madi sebanyak 3 kali. Sempat berantem dengan masyarakat, sempat berkelahi dengan masyarakat. Setelah itu karena mau diamankan atau ditangkap oleh masyarakat, pelaku mengeluarkan senjata api dan menembakkan ke salah satu warga, sehingga mengakibatkan 3 luka tembakan yang salah satunya bersarang di bagian pinggul. Kasusnya kini tengah ditangani Satreskrim Polres Serang dan Ditkrimum Polda Banten. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Di informasi berikutnya, pemirsa, harga cabai di pasaran masih terus melambung akibat gagal panen karena musim kemarau panjang. Cabai rawit merah bahkan sudah menembus Rp100.000 per kilogram. Harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, salah satunya terjadi di Pasar Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Cabai rawit merah menjadi komoditas yang harganya meroket cukup signifikan hingga tembus Rp100.000 per kilogram. Padahal harga normal hanya di kisaran Rp40.000. Jenis cabai lain yang juga melambung adalah cabai merah keriting yang kini Rp80.000 per kilogram, naik Rp20.000 dari harga sebelumnya. Karena itu sejumlah pedagang berupaya menyiasatinya dengan mengemas cabai dalam ukuran kecil seperti di Pasar Sunggingan Baru, Boyolali, Jawa Tengah. Satu plastik diisi dengan setengah ons cabai seharga Rp5.000. Kemarau panjang, Mas. Gagal panen atau kemarau panjang, tidak ada air, petani kan tidak bisa panen. Pembeli ya belinya sedikit-sedikit, paling setengah on. Dikurangi ya, Mbak? Iya, biasanya 1/4, setengah kilo, beli ini jadi setengah on. Ya, tingginya harga cabai tak ayal berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Biasanya 1 kilo, Pak. Sekarang dikurangi. Berapa? Ya, 1/4-nya. 1/4. Besar harapan masyarakat harga kebutuhan pokok bisa ditekan agar tak mengganggu siklus perekonomian di pasaran. Tim Liputan melaporkan. Puluhan warga mengantre di lokasi penyaluran air bersih oleh Polres Jakarta Timur di Kampung Gedong, Jakarta Timur. Akibat kemarau, air di kampung itu tidak layak dikonsumsi karena keruh. Dengan membawa berbagai wadah, warga Kampung Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur mengantre di lokasi penyaluran air bersih oleh Polres Jakarta Timur Jumat siang. Dalam kegiatan tersebut, polisi menyalurkan air bersih sebanyak 3 truk tangki dengan kapasitas air 15.000 liter. Kalau untuk dikonsumsi nggak bisa, kalau masak hanya pakai air galon harus gitu. Biasa beli berapa? Biasa kalau beli itu 6.000. Wilayah Pasar Rebo dipilih di RT 10 RW 01 dengan pertimbangan hasil pemetaan kita, kondisi air di sini sangat-sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Krisis air bersih mulai dirasakan warga di kawasan Kampung Gedong, Pasar Rebo sejak puncak musim kemarau sebulan terakhir. Air yang tersisa di sumur-sumur warga keruh sehingga tidak bisa digunakan. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, KPU menetapkan sebanyak 9.917 daftar calon tetap atau DCT anggota legislatif untuk pemilu 2024.
Nama-nama yang lolos DCT diumumkan pada 4 November. Sementara itu 27 bakal calon legislatif mendatangi kantor KPUD Tulang Bawang Lampung untuk mengundurkan diri dari pemilu 2024. 27 orang bakal calon legislatif dari Partai Umat Tulang Bawang Lampung Jumat siang kompak menyatakan untuk mengundurkan diri dari pemilu 2024. Sikap Bacalek disampaikan dengan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua KPU Tulang Bawang. Sekretaris DPD Partai Umat Tulang Bawang Sahroni juga memastikan selain mereka mengundurkan diri dari pencalonan legislatif, mereka juga mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Umat menyusul adanya perbedaan visi dengan partai. Kenapa kami mengundurkan diri? Karena kami rasa kami sebagai caleg ataupun pengurus tidak sesuai dengan tagline pada partai kami yang katanya lawan kejoliman, tegakkan keadilan. Jadi seperti itu. Sementara KPU Pusat telah menetapkan 9.917 daftar calon tetap atau DCT anggota legislatif untuk pemilu 2024. Nama-nama yang lolos DCT sedianya diumumkan pada 4 November 2023. Kita persiapkan materinya untuk diumumkan pada tanggal 4 November 2023 besok. Dan nanti moga-moga saja ya begitu kita melewati tanggal 4 atau memasuki tanggal 4 nanti melalui kanal-kanal saluran informasi KPU diantaranya infopemilu.kpu.go.id itu nanti bisa kita sama-sama baca. KPU juga akan mengirimkan surat untuk 18 partai politik agar para caleg yang terdaftar mengunggah riwayat hidupnya. Masyarakat juga bisa melihat nama-nama DCT dari situs resmi KPU. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kembali mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak, termasuk diantaranya adalah dukungan dari Din Syamsuddin, mantan Ketua PP Muhammadiyah. Sementara itu dalam safari politiknya di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, baca pres Anies Baswedan selain bertemu simpatisan dan para pendeta juga berkesempatan menikmati kopi khas Siantar. Bakal calon Presiden Anies Baswedan Jumat pagi masuk ke salah satu kedai kopi yang terkenal di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kehadirannya untuk berdiskusi dan berdialog langsung dengan warga Siantar, terutama para tokoh agama termasuk pendeta mengenai keadilan dalam kepemimpinan negara. Dalam dialognya, Anies berharap peran para pendeta dalam rangka Pilpres tahun ini tetap kondusif dan aman serta berjanji untuk bekerja keras dalam dukungan isu-isu keadilan di masyarakat. Di sini tengah malam, kami di depan tempat kami menginap. Para pendeta, para masyarakat, kita mendiskusikan bagaimana kita menjaga persatuan dengan memberikan kesetaraan, keadilan bagi semuanya. Sementara bakal cawapres Caimin menyambut kehadiran Din Syamsuddin yang datang bersama sejumlah tokoh dan ormas Islam ke kantor DPP PKB di Jakarta. Din Syamsuddin bersama rombongannya ini untuk memastikan dukungannya terhadap pasangan baca pres Anies Baswedan dan bacawa pres Muhaimin Iskandar. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama Baca Pres dan Baca Wapres Ganjar Mahfud MD berziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar pada Jumat siang. Ziarah ini sekaligus untuk memohon doa restu pasangan Ganjar Mahfud dalam kontestasi Pilpres 2024. Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bersama Baca Pres dan Bacawa Pres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Jumat siang berziarah ke makam Bung Karno di Blitar. Kedatangan rombongan ini juga diikuti sejumlah petinggi partai PDIP seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Menkumham Yasona Lauli serta Ketua DPR Puan Maharani. Tiba di lokasi makam, rombongan langsung menuju pusara sang proklamator dan melakukan doa untuk arwah Presiden pertama Indonesia yang juga ayah dari Megawati Soekarno Putri ini. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ziarah ini menjadi momentum memohon doa restu atas majunya Ganjar Mahfud sebagai baca pres dan bacawa pres. Memohon doa restu ya juga dari seluruh rakyat Indonesia sehingga dengan tradisi spiritualitas yang dibangun itu menunjukkan tingkat keimanan yang memang menjadi bagian dari karakter bangsa Indonesia. Dan inilah yang dilakukan sebagai suatu tradisi yang baik dan selalu dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri beserta seluruh
jajaran PDI Perjuangan. Sementara itu sebanyak 60 organ relawan se-Jawa Tengah menggelar deklarasi dukungan kepada Ganjar Mahfud di rumah bersama relawan di Kota Semarang. Aksi deklarasi diikuti ratusan simpatisan yang bergerak di lapisan bawah dalam pemenangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Nur Ramadan dan Ali Mustafirin melaporkan dari Blitar, Jawa Timur dan Semarang, Jawa Tengah. Dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto di pemilu 2024 terus mendapatkan dukungan dari relawan muda. Sementara itu Gibran Rakabuming Raka menemui ribuan pendukungnya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Para pendukung Gibran Rakabuming Raka yang menamakan dirinya Bolone Maseca Karanganyar semangat menyambut kehadiran bacawa pres pendamping Prabowo Subianto ini di Gedung Teater Karanganyar, Jawa Tengah. Wali Kota Surakarta ini menghadiri acara silaturahmi bersama relawan pendukung dari Partai Koalisi Indonesia Maju yang bertema Karanganyar bergerak menjemput kemenangan menuju Indonesia Maju. Tetap semangat seperti bapaknya ini, yang penting jangan terprovokasi. Ini banyak yang mancing-mancing kita, banyak yang mau fitnah, tapi kita tetap santai saja. Nanti angka-angka yang ada di survei, angka-angka yang ada di TPS yang membuktikan. Sementara di Jakarta, para anak muda yang bergabung dalam relawan memastikan dukungannya kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di pemilu 2024. Relawan Jokowi Pro Gibran Milenial Z ini meyakini Gibran mampu mengantarkan para generasi muda menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, tim nasional Inggris yang menjadi salah satu negara unggulan di Piala Dunia U17 akhirnya telah tiba di tanah air. Tim berjuluk The Young Three Lions datang ke Indonesia dengan diperkuat sejumlah pemain binaan dari klub-klub besar di Premier League. Rombongan timnas Inggris U17 akhirnya tiba di Indonesia melalui Terminal Kedatangan 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat siang. Satu persatu para pemain, pelatih, dan ofisial tim keluar dan langsung menuju bus yang telah disiapkan. Skuad The Three Lions muda di Piala Dunia U17 ini diperkuat oleh sejumlah pemain binaan klub-klub di Premier League. Seperti Isaiah Dada asal klub Manchester City, Keanu Dyer dari Chelsea, hingga pemain Arsenal Ethan Nwaneri. Timnas Inggris merupakan salah satu kontestan favorit di Piala Dunia U17 2023. The Young Three Lions pernah menjadi juara di Piala Dunia U17 pada edisi 2017 India ketika diperkuat Phil Foden dan Jadon Sancho. Pada perhelatan tahun ini, timnas Inggris U17 akan tergabung di grup C bersama Iran, Kaledonia Baru, dan tim raksasa Brazil. Timnas Inggris akan menjalani seluruh pertandingan fase grup di Jakarta International Stadium. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Sementara itu, timnas Indonesia U17 akhirnya tiba di Surabaya, Jawa Timur untuk bersiap menjalani laga fase grup A di Piala Dunia U17. Skuad asuhan Bima Sakti berharap agar para pemain dapat meraih poin dari setiap laga yang dijalani. Setelah menjalani serangkaian pemusatan latihan di Jakarta selama sepekan usai kembali dari Jerman, skuad Garuda Asia pada Jumat pagi bertolak ke Surabaya melalui Terminal Keberangkatan 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Berselang beberapa jam kemudian, jajaran pemain, pelatih, serta ofisial timnas 42 orang akhirnya tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat siang. Kedatangan skuad Garuda Asia ini hanya berselang 2 hari dari calon lawan satu timnya di grup A, yakni timnas Maroko dan Panama yang datang lebih dulu pada Rabu lalu. Seluruh pemain timnas Indonesia U17 saat ini dalam kondisi prima dan siap mengamankan seluruh poin dari setiap laga di fase grup A Piala Dunia U17. Targetnya kita selalu fokus di dalam setiap pertandingan. Pasti kita akan mengamankan poin kita, dan saya pikir pemain juga tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dan juga mohon doa restu buat seluruh masyarakat kita sepak bola, khususnya yang di Surabaya yang menonton langsung dan layar kaca. Setibanya di Surabaya, skuad Garuda Asia akan segera menjalani latihan untuk menjaga kebugaran fisik pemain serta beradaptasi dengan cuaca dan kondisi lapangan.
Timnas Indonesia U17 akan melakoni seluruh laga fase grup A dengan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 6 hari lagi Indonesia akan menggelar Piala Dunia U17 FIFA U17 World Cup Indonesia 2023. Sukses penyelenggaraan, sukses jadi prestasi. Ayo jadi tuan rumah yang baik untuk semua 24 negara. Beri semangat untuk Timnas U17 Indonesia. Saksikan grup stage Jumat 10 November Indonesia versus Ekuador pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Senin 13 November Indonesia versus Panama pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan hari Kamis 16 November Maroko versus Indonesia pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Live di Indosiar dan juga di video. Dan pemirsa, kami jeda sejenak, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah 4 orang yang meninggal dunia dalam kebakaran yang melanda sejumlah rumah di ibu kota. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Fokus Pagi. Pemirsa, 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas saat kobaran api menghanguskan sejumlah rumah di kawasan Rawabadak Utara, Jakarta Utara pada Jumat malam. Kepanikan terjadi saat api dengan cepat menghanguskan 5 rumah warga di Jalan Cibanteng, RT 7 RW 7, Rawabadak Utara, Jakarta Utara pada Jumat malam. Sejumlah petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat Sudin Jakarta Utara yang ada di lokasi berusaha memadamkan api yang mulai menjalar dan membakar atap rumah warga. Setelah menyisir seluruh area yang terbakar, petugas menemukan 4 jenazah yang merupakan satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya. Hangus terbakar. Para korban diduga terjebak di rumah dan tidak sempat menyelamatkan diri saat api membesar. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait kebakaran rumah di Rawabadak Utara, Jakarta Utara, kita sudah terhubung dengan reporter Agnes Purba dan juga juru kamera Imam Rohman. Ya Agnes, silakan laporannya. Ya Dani dan juga pemirsa, area rumah yang terkena kebakaran ini sudah dipasangi garis polisi atau polis lain untuk memastikan area ini clear atau steril sehingga bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian yang direncanakan pada sore ini akan diselidiki lebih lanjut apa kemudian penyebabnya. Sementara memang diduga ada terjadi konsleting listrik, namun hal tersebut memang belum dipastikan secara resmi dan kita masih menantikan. Nah, ini saya akan menunjukkan kepada Dani dan juga pemirsa, ini adalah sebuah gang di mana di dalam gang ini terdapat 6 rumah, di mana 6 rumah diantaranya adalah sudah dilahap oleh si jago merah. Kalau Anda dapat melihat ini ada blower AC di mana itu merupakan rumah pertama yang kemudian tiba-tiba ada api yang sangat besar sehingga melahap 6 rumah di sekitarnya. Dan rumah di depannya itu adalah sebuah rumah yang dimana terisi dari satu kakak, dimana terisi dari seorang ayah, ibu, seorang anak berusia laki-laki 2 tahun, perempuan 9 tahun yang juga menjadi korban dalam kebakaran ini. Dan diantaranya ada sekitar 15 sampai 20 orang yang juga menghuni 5 rumah di dalamnya yang kini sudah diungsikan ke tempat pengungsian, ada di musola dan juga pos RW yang terdekat. Sampai saat ini kita masih menantikan apa kemudian penyebabnya. Dan kalau bisa ditanya memang keluarga korban ini cukup berbau dengan warga dan juga kita masih menantikan apa kemudian penyebabnya. Sementara demikian, Dani. Baik, terima kasih laporannya Agnes Purba dan juga Imam Rohman dari Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Kalimantan, Presiden Joko Widodo menghadiri Festival Dangai Ehau yang digelar di alun-alun Ito di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan ini, Kepala Negara mengajak seluruh masyarakat melestarikan kebudayaan daerah yang merupakan warisan leluhur. Presiden Joko Widodo hadir di hadapan ribuan masyarakat Kabupaten Kutai Barat di Festival Dangai Ehau yang digelar untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kutai Barat ke-24 tahun pada Jumat siang. Kepala Negara dalam amanatnya mengajak masyarakat ikut melestarikan kebudayaan daerah serta menggerakkan industri kreatif. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo mendapatkan gelar adat berupa Ajik Tatau Narah Hulau.
Kita beralih ke informasi lapangan hijau pemirsa dari lanjutan pekan ke-18 BRI Liga 1. Persija Jakarta berhasil menang dramatis atas PSM Makassar. Pada laga lainnya, Bali United menundukkan PSS Sleman dengan skor 1-0. Persija Jakarta akhirnya menyudahi rangkaian hasil minor dengan menumbangkan PSM Makassar secara dramatis dalam lanjutan pekan ke-18 BRI Liga 1 Jumat malam. Bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Persija mampu unggul 2 gol lebih dulu melalui gol yang dicetak Witan Sulaiman pada menit 27 dan gol dari Rio Matsumura di awal babak kedua. Tidak ingin dipermalukan di rumah sendiri, PSM mengejar melalui gol Safrudin Tahar pada menit 61 dan gol dari striker anyar Victor Mansarai 2 menit berselang. Witan muncul sebagai pahlawan macan Kemayoran berkat gol kedua yang ia cetak jelang laga berakhir. Pasukan Thomas Doll pun menang 3-2. Tambahan 3 angka ini menyudahi rentetan 5 laga tanpa kemenangan Persija. Di pertandingan lain, misi PSS Sleman untuk keluar dari rangkaian hasil negatif belum juga terwujud. Melawan Bali United di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat sore, PSS Sleman kalah 0-1. Gol tunggal Bali United terjadi pada menit 34. Muhammad Rashid menjebol gawang tuan rumah setelah menuntaskan umpan silang Ardi Idrus. Kemenangan kelima secara beruntun ini membawa Serdadu Tridatu ke posisi ketiga di klasmen sementara. Sedangkan Super Elang Jawa yang belum menang dalam 9 laga berturut-turut tertahan di strip ke-14. Ya, pemirsa, sementara itu Persita Tangerang akan berusaha menjauhi zona degradasi saat menjamu Barito Putra dalam lanjutan pekan ke-18 BRI Liga 1. Pada laga lainnya, Persikabo yang berada di zona merah akan menghadapi Rans Nusantara FC. Persikabo 1973 miliki misi bangkit dari keterpurukan saat menjamu Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan ke-18 BRI Liga 1 di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Laskar Pajajaran masih belum mampu keluar dari rentetan hasil minor yang membuat posisi Persikabo kian terpuruk dan hanya berada 1 tingkat di atas Bayangkara FC yang menghuni dasar klasemen. Kondisi yang dialami Persikabo berbanding terbalik dengan sang calon lawan Rans Nusantara FC. Tim milik pesohor Raffi Ahmad ini jelas mengincar poin penuh demi bisa menembus 4 besar klasemen. Rans juga tengah dalam performa apik yang sukses menorehkan 2 kemenangan dan sekali imbang pada 3 laga terakhir. Duel seru lainnya akan tersaji di Stadion Indomilk Arena saat Persita Tangerang menjamu Barito Putra. Tampil di hadapan publik sendiri tentu membuat pendekar Cisadane memiliki motivasi lebih untuk membawa pulang 3 poin. Persita juga sudah bisa menurunkan susunan pemain terbaiknya dalam upaya menjauhi zona degradasi. Di kubu seberang, Laskar Antasari begitu percaya diri dalam duel nanti karena Barito mempunyai rekor pertemuan yang superior saat melawan Persita. Dalam 10 pertemuan kedua tim sejak 2011, Persita tak mampu sekalipun mengalahkan Barito Putra. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, akhir pekan tidak ada salahnya nonton film di bioskop bersama keluarga. Ada film Budi Pekerti yang meraih nominasi terbanyak dalam ajang Piala Citra 2023. Film ini terinspirasi dari kisah nyata mengangkat fenomena perundungan yang marak di media sosial. Dan informasi ini menutup jumpa kita di Fokus Pagi. Setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim narasi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana pamit undur diri. Berikut informasinya untuk Anda. Sejak usaha Bapak bangkrut karena COVID, Bapak ternyata punya bipolar. Kita perlu tambahan uang untuk konseling psikolog, obat psikiater. Mbak Tita online shop awal-awal. Muklas terima endorsan. Ibu kampanye jadi wakil kepala sekolah. Mengangkat fenomena perundungan yang marak di media sosial dan terinspirasi dari kisah nyata, film Budi Pekerti mengisahkan tentang seorang guru BK bernama Bu Prani yang diperankan oleh Saine Febrianti. Perundungan bermula ketika videonya berselisih dengan salah satu pengunjung pasar diunggah ke media sosial. Ia mendapat komentar negatif karena sikapnya dinilai tak mencerminkan seorang guru. Bapak itu kalau sudah dapat nomor antrian, tolong dipatuhi, Pak. Lah dia emang saudara saya yang datang sejak awal untuk mengantrikan. Anda bohong. Lu ngecek ribut. Sampun, Bu, sampun. Video ibu marah ke penjual putu udah ditonton 100.000 orang dalam 7 jam. Bu Prani mendapat tekanan dari publik yang berimbas kepada pekerjaan dan kehidupannya, termasuk suami dan kedua anaknya. Film berlatar belakang kota Yogyakarta ini menampilkan upaya keluarga Bu Prani keluar dari tekanan netizen yang semakin lama semakin mengusik kehidupannya, termasuk berdampak ke pihak sekolah. Bapak-bapak dengan kaos bergambar elang tersebut. Film garapan sutradara Regas Banuteja ini dibuat untuk mengeksplor pengaruh media sosial yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu peristiwa.
Sosok yang diviralkan tersebut itu berputar 180 derajat gitu. Ada yang di tetangganya jadi dibully, di tempat kerjanya juga nggak nyaman gitu. Jadi betapa netizen itu sangat mudah mengejudge perilaku seseorang hanya dari 15 detik video vertikal yang tayang tanpa meng-cross-check kebenarannya atau latar belakang kenapa orang itu bersikap seperti itu di luar frame itu. Sosial di hal lainnya gitu, bermedia sosial atau kita berada di kehidupan nyata, tentu saja kita perlu untuk menjaga, saling menjaga, empati untuk bisa tidak menyakiti orang lain. Saya kira itu sih yang penting gitu. Itu hal yang paling basic bahwa kita tidak perlu, mungkin ketika bermedia sosial perlu nggak sih kita memposting ini. Klarifikasi ke publik ini tetap dibutuhkan, Bu. Film Budi Pekerti yang juga dibintangi Dwi Sasono, Angga Yunanda, dan Prilly Latuconsina ini ingin menyampaikan pesan agar bermedia sosial dengan bijak. Apakah cuma karena video 20 detik, 20 tahun pengabdian ibu jadi guru akan hancur? Tabita Putri dan Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta.